Jangan sampai akal imitasi menggantikan orisinalitas kita. Apa sih maksudnya? Akal imitasi adalah terjemahan. Setahu saya terjemahan baku ya. Terjemahan baku dari artificial intelligence atau AI. Tahu lah ya AI apa? Kecerdasan secara artifisial. Kecerdasan buatan dengan kata lain. Terus orisinalitas itu sebenarnya fana ya. Karena di dunia ini sebenarnya tidak ada yang benar-benar orisinal. Ini saya bilang orisinal karena yang baku memang orisinal ya. Di KBBI coba aja cek, bukan original, tapi orisinal. Tapi meskipun sulit, meskipun hampir mustahil untuk mencapai orisinalitas, hampir mustahil malah. Setiap manusia itu berbeda, kepribadian, latar belakang, sifat. Pokoknya manusia itu berbeda satu sama lain meskipun tentu ada kesamaan sifat ya antara manusia satu dan dua, tapi pada dasarnya kita berbeda. Dan perbedaan dan keberagaman itulah yang dapat mencirikan suatu karya, suatu hasil apapun yang kita ciptakan menjadi sangat personal, dan sifat personal itu membuat karya tersebut menjadi terasa begitu orisinal, terasa begitu baru, terasa begitu dekat dengan diri kita sebagai manusia. Nah, kenapa saya menggunakan judul utama jangan biarkan akal imitasi menggantikan orisinalitas? Karena kalau terlalu bergantung pada akal imitasi, yang mana juga sebenarnya buatan beberapa manusia ya, kita bisa kehilangan jati diri. Kita bisa kehilangan sentuhan personal yang membuat suatu karya bisa terasa orisinal, bisa terasa begitu personal, bisa terasa begitu manusiawi. Betul, memang sekarang AI itu betul-betul pintar ya, tanda kutip. AI bisa membantu kita dalam berbagai hal. Jujur, saya pun pernah jatuhnya kayak curhat ke AI, kayak bertanya, ini saya lagi ada A, B, C, D, E, gimana ya caranya, terus minta tolong jawab AI. Nggak bohong, AI itu memang bisa sangat fungsional ya. Terus misalkan saya lagi bikin jadwal untuk kelas bahasa Perancis privat, sebagai referensi saya pun juga minta tolong AI. Kayak misalkan coba minta tolong bantu bikin kelas bahasa Perancis untuk kebutuhan ABCDE. Itu juga saya minta tolong AI. Bahkan untuk itinerary pun juga pernah pernah minta tolong AI untuk buatkan referensi. Memang sangat bermanfaat, itu tidak bisa dipungkiri ya. Tapi menurut saya AI itu sangat bermanfaat di ranah perumusan ide, di ranah untuk memberikan kita referensi. Tapi bukan berarti kita plek-plekan ambil jawaban apapun dari AI. Karena AI pun tidak sempurna. Kayak kita nggak bisa percaya mutlak sama apapun yang AI atau akal imitasi itu berikan ke kita. Seperti misalkan contoh, saat saya minta tolong AI untuk bikin rancangan kelas bahasa Perancis untuk privat, misalkan untuk 2 jam per minggu dengan 10 kali pertemuan. AI itu bantu bikin tuh, rapih kelihatannya. Tapi sebenarnya kalau misalkan saya telusuri, yang AI berikan itu sebenarnya sangat tidak realistis. Kenapa? Karena mereka hanya memikirkan
Ini dalam konteks jawaban yang saya dapatkan ya. Mereka hanya memikirkan bagaimana bisa mengcover hal-hal dasar. Ini contohnya misalkan Prancis dasar ya. Hal-hal dasar yang diperlukan dalam bahasa Prancis tanpa memperhitungkan kecepatan dari siswa, terus pentingnya pengulangan. Jadi betul bisa digunakan sebagai referensi, tapi kita tidak bisa gunakan mentah-mentah. Kita juga harus berpikir. Nah, masalahnya adalah tidak sedikit dari orang-orang yang menggunakan AI atau akal imitasi itu menggunakan AI dengan plek-plekan. Kalau sebagai referensi oke deh, gue terima walaupun kayak misalkan Adrian Brody itu cukup ditentang ya karena seingat gue dia melatih aksennya dengan bantuan AI. Kayak orang-orang pada lu nggak latihan dengan natural, lu nggak berlatih dengan full manusiawi. Tapi kalau buat gue pribadi sebenarnya buat referensi ya udah deh masih oke. Cuma balik lagi kan sebenarnya pada ujungnya Adrian juga menurut gue hanya menjadikan AI itu sebagai referensi ya. Jadi dia belajar dari situ sebagai referensi tambahan, tapi pada akhirnya yang acting kan dia, yang bantu direct juga manusia, directornya, terus skripnya juga yang menuliskan manusia ya. Jadi gue masih ya oke lah, masih gue terima. Cuma kalau misalkan bikin animasi, apalagi animasinya misal ya di ranah publik oleh lembaga yang seharusnya mementingkan kreativitas serta kecerdasan manusia atau rakyatnya, itu menurut gue sangat tidak etis. Karena akal imitasi, namanya aja imitasi ya, tiruan, itu bisa amit-amitnya nanti menggantikan kemampuan berpikir dari manusia-manusia yang ada. Atau dengan lain, kalau misalkan secara plek-plekan digunakan, itu bisa membodohi orang-orang yang memakan akal imitasi dengan mentah-mentah. Dan itu jangan sampai terjadi deh, bener deh. Sekali lagi, betul akal imitasi itu bisa sangat membantu. Tapi jangan bikin akal imitasi itu menghentikan kita untuk berpikir. Kalau misalnya kita ya lagi bekerja ya kan, terus butuh bantuan akal imitasi nih untuk misalkan bikin email pembuka. Ya kalau misalkan bingung di awal gimana formatnya, menurut gue nggak masalah. Minta tolong akal imitasi untuk kasih formatnya. Tapi untuk selanjutnya, ya janganlah minta tolong AI mulu. Mau, lama-lama nanti digantikan oleh robot beneran. Dan tugas kita hanya pembuat prompt. Menurut gue sih jangan ya. Coba, gimana kalau misalkan salah satu layanan AI itu down gitu, terus Anda butuh. Gimana coba cara Anda untuk merangkai kata-kata dalam email tersebut? Lagian ya, AI kan balik lagi itu adalah akal imitasi. Jadi dia tuh mengambil banyak sumber-sumber terus dijadikan jadi satu. Makanya bisa terlihat detail ya kan, bisa terlihat sophisticated, bisa terlihat mapan, terlihatnya doang ya. Tapi pada dasarnya yang kalian kontak kan sebenarnya manusia ya. Email Anda kirimkan sebagai manusia ya. Surel, email sama aja. Terus yang menerima juga manusia. Masa sih harus selalu meminta bantuan AI untuk membikinkan kita email?
Enggak dong. Apalagi kalau misalkan plek-plekan. Kalau misalkan udah minta tolong AI terus kita edit-edit lagi, kita baca ulang, kita ubah dengan gaya kita, oke deh. Masih oke deh. Tapi kalau misalkan plek-plekan, aduh jangan deh. Soalnya gue bahkan ya ngeliat di X atau Twitter ada yang ngepost kalau cerita fanfiction, jadi fanfiction adalah fiksi buatan fans. Di cerita fanfiction aja ada tulisan aduh, yang ketahuan pakai AI karena kayak setelah narasi sama dialog itu di bawahnya ada tulisan. Tulisannya kurang lebih kayak ini adalah hasil dari prompt Anda. Kalau misalkan ada yang perlu ditambah atau itu silakan jawab, silakan tulis kembali ke kami. Kurang lebih seperti itulah. Itu kan ketahuan dia beneran kopas cuy, plek-plekan. Itu di cerita fanfiction. Dan gak sedikit juga hal tersebut terjadi di ranah kuliah cuy, di ranah sekolah. Tempat dimana kita seharusnya selalu membuat kesalahan-kesalahan baru dan belajar darinya agar kita tidak stagnan, agar kita selalu berkembang, selalu belajar, biar nggak blow on. Kalau misalkan kita hanya mengincar kesempurnaan nilai, terus mengabaikan kreativitas kita, mengabaikan tanda kutip orisinalitas kita, mengejar deadline dengan bantuan akal imitasi. Ngapain kuliah mahal-mahal? Ngapain lu pusing-pusing sekolah? Mendingan gak usah kuliah sekalian. Mendingan minta tolong AI aja. Gimana caranya hidup tanpa kuliah? Gimana caranya hidup tanpa ngerjain tugas? Gimana caranya cari kerjaan yang santai tapi bisa ngasih duit? Mendingan gitu aja, ngapain kuliah? Atau lihat animasi. Animasi sulit banget dibuatnya, bener deh. Kalau kalian ngikutin Oscar atau penghargaan Academy atau Academy Awards, terus melihat film animasi terbaik, namanya Flow, dibuat lewat aplikasi open source atau aplikasi gratis oleh tim jenius, atau tepatnya salah satunya orang yang sangat jenius dan rajin dari Latvia. Itu tuh dia full menggunakan aplikasi itu dan emang prosesnya lama 4 tahun tapi cuy, gue emang baru lihat potongan-potongannya tapi dari potongan-potongan singkatnya aja itu udah kelihatan kalau filmnya tuh bener-bener detailnya luar biasa. Detail air, detail kapal, detail tokoh kucingnya, warnanya itu dibuat dengan diri sendiri. Tentu tidak akan sempurna ya. Mungkin pergerakannya tidak terlihat semulus mungkin film Pixar, ya iyalah ini kan independen ya cuy. Tapi dari situ kita menghargai juga kerja keras, terus menghargai juga craftsmanship atau semacam keahlian untuk menciptakan sesuatu. Dan ternyata betul orang-orang pada suka dan bahkan mendapatkan penghargaan yang bergengsi. Kalau hanya mengandalkan akal imitasi untuk membuat sebuah animasi ya, hanya masukin prompt, terus akal imitasi itu nyolong style, misalkan style Pixar, nyolong style animasi-animasi yang dibuat oleh manusia nyata, dari akal yang orisinal, akal yang kreatif, itu mah, aduh udah mah satu ya, nyolong, itu nyolong loh secara nggak langsung. Karena ambil sumber-sumber atau kayak gaya orang lain plek-plekan. Terus dua, itu kita tidak benar-benar mengontrol hasil akhir dari akal imitasi. Jadi kita biarkan aja komputer yang bikin.
Dan itu, aduh, hal seperti itu selain menurut gue membuat manusia jadinya tidak berpikir, tidak mau ribet ya, itu juga secara etis tidak bagus karena tadi yang udah gue bilang itu nyolong. Masa udah blow on terus nggak ada etika, mau jadi manusia seperti itu? Gue sih nggak mau ya. Kalau misalkan tulisan tadi masih bisa diedit, kayak kita minta tolong AI terus kita bisa edit. Kalau animasi gimana cuy cara editnya, bikin prompt baru? Kayak frame by frame loh itu. Kayak gambar per gambar. Nggak bisa seenaknya kayak gitu. Menurut gue ya. Balik lagi udah mah. Membodohi. Gak etis. Nyolong soalnya. Bahaya banget. Emang sih nanti untuk regulasi terkait akal imitasi baik di negeri ini maupun di ranah internasional masih diatur ya. Cuma menurut gue untuk menghadapi serbuan akal imitasi ini kita harus tetap berusaha untuk menjadi orisinal. Kita harus mempertahankan orisinalitas kita. Gak sempurna mungkin, banyak yang salah, tapi dari kesalahan tersebut kita selalu berpikir, selalu berkembang untuk menjadi manusia yang lebih baik. Setidaknya lebih baik untuk diri sendiri deh, gak perlu untuk orang lain atau dunia apalagi. Itu aja. Karena meskipun kelihatannya sepele ya, baik untuk diri sendiri, tapi justru hal kecil yang sering disepelekan itu efek dominonya bisa menjadi sangat baik. Kayak kecil, sedikit, pelan, tapi rutin, lama-lama ya tentu akan menjadi besar. Itu bukan cuma peribahasa loh. Ya peribahasa ada karena emang benar terjadi. Pelan-pelan ya tapi rutin. Tiba-tiba gede. Tiba-tiba dari etos kita yang rajin, etos kita yang mau menerima kesalahan, mau menerima kritik, walaupun menerima kritik tentu emang sulit. Terus mau belajar, mau repot, nggak terlena oleh akal imitasi, itu akan membentuk diri kita menjadi sesuatu yang orisinal, yang sangat personal juga. Bukan berarti stop untuk menggunakan akal imitasi, enggak. Karena akal imitasi atau AI emang sangat bermanfaat, itu kita tidak bisa nafikan, tidak bisa hindari, tapi janganlah biarkan akal imitasi itu sekali lagi menggantikan orisinalitas Anda. Jangan sampai akal imitasi itu menggantikan otak Anda yang sangat berharga ini, cuy. Rawatlah baik-baik. Itu aja video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa.